Pernahkah Anda menanam bibit mentimun yang tampak sangat sehat, tapi tiba-tiba mati hanya dalam beberapa hari? Anda pasti bingung dan bertanya-tanya apa yang salah. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting. Setelah menanam mentimun, ada hal-hal terlarang yang tidak boleh Anda lakukan selama 7 hari pertama. Jika Anda melanggarnya, bersiaplah untuk mengucapkan selamat tinggal pada panen Anda. Di video ini, Anda akan mengetahui rahasia mengejutkan yang sering diabaikan oleh para pekebun pemula. Bahkan, banyak orang melakukan kesalahan ini karena berpikir mereka sedang merawat tanamannya. Siapkan diri Anda, karena kebenaran ini mungkin bertentangan dengan semua yang pernah Anda dengar sebelumnya. Apakah Anda setuju dengan mitos umum atau siap menerima fakta baru? Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke kesalahan fatalnya, mari kita pahami dulu apa yang terjadi pada tanaman mentimun Anda. Mentimun adalah tanaman yang punya sistem akar sangat sensitif. Saat Anda memindahkan bibit dari pot kecil ke tanah atau bedengan kebun, tanaman mengalami apa yang disebut stres pindah tanam. Bayangkan Anda tiba-tiba dipaksa pindah ke negara asing dengan cuaca ekstrim tanpa persiapan. Anda pasti butuh waktu untuk beradaptasi, bukan? Begitu juga dengan mentimun. 7 hari pertama adalah masa kritis. Ini adalah masa transisi hidup dan mati bagi bibit muda. Akar mencoba berpegangan pada tanah baru. Daun mencoba menyesuaikan diri dengan sinar matahari. Di masa rapuh inilah, niat baik kita seringkali malah menjadi bumerang yang mematikan. Mari kita bedah satu persatu apa saja yang harus dihindari. Kesalahan pertama dan yang paling sering terjadi adalah menyiram air secara berlebihan. Bayangkan Anda baru saja pindah ke rumah baru. Anda pasti butuh waktu untuk bernapas dan menyesuaikan diri. Begitu juga dengan bibit mentimun Anda. Banyak orang berpikir bahwa tanaman yang baru ditanam sangat haus. Ini adalah mitos besar yang harus segera ditinggalkan. Akar mentimun yang baru saja bersentuhan dengan tanah baru masih sangat rapuh. Jika Anda langsung mengguyurnya dengan air setiap hari, akar tersebut tidak akan bisa bernapas. Akar butuh oksigen sama seperti butuh air. Tanah yang terlalu basah akan menjadi seperti rawa yang pengap. Akar muda itu akan terendam air, lemas, dan mulai membusuk secara perlahan. Kondisi basah ini juga sangat mengundang jamur jahat penyebab busuk akar. Jamur akan menyerang pangkal batang dengan cepat. Tiba-tiba saja bibit mentimun Anda rebah dan mati tanpa peringatan. Sebagai contoh yang mudah dipahami, bayangkan sebuah spons cuci piring. Spons yang lembab bisa menyerap air dengan baik, tapi jika spons itu sudah terendam air sepenuhnya, ia tidak bisa menampung apa-apa lagi. Begitulah keadaan tanah kebun Anda. Alih-alih menyiram setiap hari, periksalah kelembaban tanah dengan jari Anda sendiri. Masukkan telunjuk sekitar 3 cm ke dalam tanah. Jika di dalam terasa masih lembab, tahan diri Anda, jangan disiram. Biarkan akar merespon dengan mencari air jauh ke bawah. Ini akan merangsang pertumbuhan akar yang kuat dan dalam. Ingatlah selalu aturan emas ini. Lebih baik tanaman sedikit kekurangan air daripada kelebihan air pada 7 hari pertama. Kesabaran Anda menahan diri untuk tidak memegang selang air akan menyelamatkan nyawa tanaman Anda dari kegagalan. Kesalahan kedua adalah memberikan pupuk buatan sesaat setelah penanaman. Ini adalah kesalahan yang sangat menggoda bagi banyak pekebun. Anda mungkin berpikir, tanaman butuh nutrisi agar cepat besar, jadi mari kita beri pupuk sekarang juga. Tolong hentikan pemikiran itu. Memberi pupuk pada bibit mentimun yang baru pindah tanam sama saja dengan memberi makan daging bistik pada bayi yang baru lahir. Perut mereka belum siap mencernanya. Akar mentimun di minggu pertama sedang sibuk menyembuhkan diri dari luka akibat proses pemindahan. Mereka sedang mencoba menempel pada partikel tanah yang baru. Pupuk, terutama pupuk kimia yang tinggi nitrogen, memiliki sifat yang sangat panas dan reaktif. Jika pupuk ini menyentuh akar muda yang sedang luka, akar itu akan langsung terbakar. Fenomena ini dikenal dengan sebutan akar gosong. Daun mentimun akan mulai berubah warna menjadi kuning atau coklat di bagian tepinya, lalu mengering dengan cepat. Alih-alih tumbuh subur, tanaman Anda malah keracunan.
Mitos bahwa pupuk adalah obat kuat untuk tanaman stres harus segera dibantah. Nutrisi terbaik untuk 7 hari pertama sebenarnya sudah ada di dalam tanah jika Anda mempersiapkan kompos sebelum menanam. Biarkan mentimun meminum air putihnya dulu sebelum diberi vitamin berat. Tunggu setidaknya 2 minggu sampai daun baru mulai bermunculan. Daun baru adalah tanda bahwa akar sudah kuat dan siap menerima makanan tambahan. Jadi, simpan dulu pupuk mahal Anda di dalam gudang selama masa krusial ini. Kesalahan ketiga adalah membiarkan tanaman terpapar sinar matahari siang yang sangat terik. Mentimun memang menyukai cuaca hangat dan matahari penuh. Tapi mari kita ingat kembali bahwa bibit ini baru saja mengalami syok pindah tanam. Biasanya, bibit dibesarkan di tempat yang teduh, seperti di teras rumah atau di bawah paranet. Membawanya langsung ke bawah terik matahari siang sama seperti Anda pergi ke pantai di tengah hari tanpa menggunakan tabir surya. Daun akan langsung terbakar. Stomata atau pori-pori pada daun mentimun akan terbuka lebar karena panas, dan air di dalam tanaman akan menguap sangat cepat. Karena akarnya belum menancap kuat, tanaman tidak bisa menyerap air dari tanah secepat air yang menguap dari daun. Akibatnya sangat fatal. Bibit akan mengering, menjadi renyah seperti kerupuk, dan mati dalam hitungan jam. Untuk menghindari hal mengerikan ini, Anda harus memberikan naungan sementara selama 7 hari pertama. Anda bisa menggunakan daun pisang, pelepah kelapa, atau jaring pereduh hitam untuk menutupi bagian atas tanaman dari jam 11 siang hingga jam 3 sore. Sinar matahari pagi sudah lebih dari cukup untuk bibit muda ini berfotosintesis dengan aman. Biarkan mereka berjemur sedikit demi sedikit. Pelan tapi pasti, tanaman akan menyesuaikan diri dengan suhu dan cahaya lingkungan barunya. Setelah 1 minggu berlalu dan tanaman terlihat tegar, Anda bisa menyingkirkan pelindung tersebut sepenuhnya. Kesalahan keempat adalah mengutak-atik atau menekan tanah di sekitar akar terlalu keras. Ini sering terjadi tanpa kita sadari. Setelah memasukkan bibit ke dalam lubang tanam, banyak orang punya kebiasaan menginjak tanah di sekitarnya atau menekannya kuat-kuat dengan tangan. Tujuannya mungkin agar tanaman berdiri tegak dan kokoh diterpa angin. Namun, ini adalah tindakan yang sangat merusak. Tanah yang dipadatkan dengan keras akan menghilangkan ruang udara yang sangat berharga di dalam tanah. Padahal, akar membutuhkan kantong udara itu untuk bernapas dan memanjang. Lebih parah lagi, tekanan mekanis dari tangan atau kaki Anda bisa memutus akar-akar halus berukuran mikro yang tidak terlihat oleh mata. Akar mikro inilah yang sebenarnya bertugas menyerap air dan mineral. Jika mereka putus, proses pertumbuhan akan terhenti total. Bayangkan Anda sedang mencoba tidur. Lalu ada orang yang mengikat tubuh Anda dengan selimut sangat ketat hingga Anda tidak bisa bergerak. Pasti sangat menyiksa. Begitulah yang dirasakan akar mentimun. Sebagai gantinya, cukup tutup lubang tanam dengan tanah yang gembur. Siram dengan air secara perlahan menggunakan gembor. Biarkan aliran air yang bertugas merapatkan celah tanah secara alami. Air akan menata tanah mengelilingi akar dengan lembut tanpa merusaknya. Jangan pernah memijat tanah di sekitar bibit. Biarkan semuanya terbentuk secara alami di bawah permukaan tanah. Kesalahan kelima adalah menyiram menggunakan air yang terlalu dingin. Mungkin Anda mengambil air langsung dari sumur dalam yang bersuhu sangat rendah, atau air ledeng yang kebetulan sedang sangat dingin di pagi hari. Menyiram bibit mentimun dengan air dingin adalah sebuah kejutan suhu yang sangat berbahaya. Mentimun adalah tanaman tropis. Mereka mencintai kehangatan dari ujung daun hingga ujung akar. Ketika air dingin tiba-tiba mengguyur tanah, suhu tanah akan turun drastis dalam sekejap. Kejutan dingin ini akan membuat akar mengalami kram. Secara harfiah, sistem pembuluh tanaman akan menyempit. Akibatnya, tanaman tidak bisa minum air sama sekali, meskipun tanah di sekitarnya sangat basah. Fenomena ini sering membuat pekebun bingung. Mereka melihat tanah basah, tapi tanaman malah layu. Ibaratnya Anda baru bangun tidur di pagi yang hangat, lalu tiba-tiba disiram seember air es. Tubuh Anda pasti akan kaget dan gemetar. Begitulah respons tanaman Anda. Solusinya sebenarnya sangat sederhana, namun sering dilupakan.
Tampunglah air di dalam ember atau tong yang diletakkan di luar ruangan selama beberapa jam sebelum digunakan. Biarkan sinar matahari menghangatkan air tersebut hingga mencapai suhu ruangan normal lingkungan sekitarnya. Menyiram dengan air yang bersuhu hangat kuku atau suhu ruangan akan membuat akar mentimun merasa sangat nyaman. Mereka akan menyerap air dengan cepat dan tanpa hambatan sedikit pun. Kesalahan keenam berkaitan dengan penanganan daun yang menguning di awal masa tanam. Terkadang, satu atau dua daun di bagian paling bawah bibit mentimun akan mulai menguning dan layu dalam beberapa hari pertama setelah ditanam. Reaksi pertama banyak pekebun adalah panik dan langsung mengambil gunting untuk memotong daun tersebut. Jangan lakukan itu. Memangkas daun pada 7 hari pertama adalah kesalahan fatal. Mengapa demikian? Pertama, daun yang menguning itu sebenarnya sedang dikorbankan oleh tanaman secara sengaja. Tanaman sedang memindahkan sisa energi dari daun tua tersebut ke bagian akar untuk bertahan hidup. Jika Anda memotongnya sebelum benar-benar kering, Anda merampas cadangan makanan terakhir mereka. Kedua, setiap luka potongan akan mengundang bakteri dan virus. Tanaman yang sedang stres tidak memiliki sistem kekebalan yang cukup kuat untuk melawan infeksi dari luka baru tersebut. Bayangkan Anda sedang sakit demam parah, lalu Anda memutuskan untuk melakukan operasi kecil. Itu sangat membahayakan nyawa. Biarkan daun bawah itu menguning dan mengering dengan sendirinya. Nantinya, daun itu akan rontok secara alami tanpa meninggalkan luka terbuka yang berbahaya. Tugas Anda di minggu pertama hanyalah mengamati, bukan mengoperasi. Simpan gunting tanaman Anda sampai tanaman berusia minimal 1 bulan dan sudah tumbuh merambat dengan subur. Kesalahan ketujuh adalah mengabaikan jarak tanam dan sirkulasi udara di sekitar bibit. Saat bibit mentimun masih kecil, kelihatannya Anda punya lahan yang sangat luas. Godaan untuk menanam bibit berdekatan sangatlah besar, dengan harapan akan mendapat panen melimpah dari lahan sempit. Namun dalam 7 hari pertama, kelembaban udara di sekitar permukaan tanah sangat menentukan kesehatan tanaman. Jika Anda menanam bibit terlalu rapat atau membiarkan gulma tinggi tumbuh tepat di sebelah bibit, Anda sedang menciptakan sebuah ruang sauna yang tertutup. Tidak ada angin yang bisa masuk untuk mengeringkan embun pagi di daun. Udara yang terperangkap ini adalah surga bagi penyakit embun tepung atau jamur putih. Penyakit ini bisa menyebar dan menghancurkan seluruh bibit Anda hanya dalam waktu 48 jam. Mitos bahwa menanam rapat akan mencegah gulma justru mendatangkan masalah baru yang lebih mengerikan. Bayangkan berada di dalam kereta api yang sesak, penuh orang tanpa AC. Anda pasti sulit bernapas dan mudah tertular penyakit. Mentimun juga membutuhkan ruang pribadi mereka. Pastikan ada jarak minimal 40 cm antar bibit sejak hari pertama. Bersihkan area di sekeliling pangkal batang dari rumput liar agar angin bebas mengalir. Sirkulasi udara yang baik akan menjaga daun tetap kering dan bebas dari infeksi jamur mematikan. Kesalahan ke-8 adalah memberikan mulsa organik terlalu tebal hingga menyentuh leher batang. Mulsa seperti jerami kering, daun kering, atau potongan rumput memang sangat bagus untuk menjaga kelembaban tanah dan menekan gulma. Namun, cara mengaplikasikannya pada 7 hari pertama seringkali salah kaprah. Banyak orang menumpuk mulsa hingga menutupi dan memeluk erat batang utama bibit mentimun. Ini adalah sebuah bencana besar yang tinggal menunggu waktu. Batang mentimun yang masih muda sangat rentan terhadap kebusukan. Mulsa yang menempel pada batang akan menahan air dan menciptakan lingkungan yang super basah terus-menerus. Akibatnya, batang akan melunak, berwarna kehitaman, dan akhirnya patah. Penyakit ini sering disebut busuk leher akar, dan ini adalah vonis mati bagi tanaman. Analogi sederhananya, bayangkan Anda memakai shawl wool yang tebal dan basah kuyup di leher Anda sepanjang hari. Kulit leher Anda pasti akan iritasi dan rusak. Aturan main yang benar adalah memberikan ruang bernapas. Anda boleh meletakkan mulsa di atas tanah, tetapi pastikan ada jarak kosong sekitar 3 hingga 5 cm dari pangkal batang mentimun.
Biarkan tanah di sekitar batang utama tetap terekspos udara. Dengan begitu, Anda mendapatkan manfaat kelembapan dari mulsa tanpa risiko membuat batang tanaman membusuk secara tragis. Kesalahan kesembilan adalah mengaplikasikan pestisida kimia yang keras untuk berjaga-jaga. Melihat bibit mentimun yang mulus dan hijau seringkali membuat kita paranoid. Kita takut serangga akan datang memakannya malam ini. Alhasil, di hari kedua setelah tanam, banyak pekebun menyemprotkan pestisida kimia dosis tinggi dengan tujuan pencegahan. Sayangnya, ini bukanlah langkah pencegahan, melainkan langkah perusakan. Daun mentimun muda sangat tipis dan sensitif. Bahan kimia kuat akan mengiritasi dan membakar sel-sel pelindung pada permukaan daun. Tanaman yang sedang berjuang keras membangun akar kini harus kehilangan energi ekstra untuk memperbaiki daun yang rusak karena obat kimia. Ibaratnya Anda meminum antibiotik dosis tinggi saat Anda hanya merasa sedikit lelah. Obat keras itu malah akan menghancurkan organ tubuh bagian dalam Anda. Mitos bahwa menyemprot obat di awal akan membuat kebun bebas hama selamanya adalah kebohongan yang merugikan. Selama 7 hari pertama, andalkan perlindungan mekanis. Pasang botol plastik bekas yang dipotong ujungnya untuk menutupi bibit di malam hari agar terhindar dari bekicot atau ulat pemotong. Jika ada kutu, cukup semprot dengan air biasa yang tekanannya sedikit kencang untuk menyingkirkannya. Hindari bahan kimia beracun sampai tanaman benar-benar memiliki sistem pertahanan alami yang dewasa dan daun yang tebal. Kesalahan ke-10 adalah memaksa mengikat tanaman ke tiang rambatan terlalu dini. Mentimun memang tanaman merambat, tetapi mereka punya jadwalnya sendiri. Di minggu pertama, batang utama masih sangat lunak, berair, dan mudah memar. Jika Anda mengambil tali plastik dan mengikat batang kecil itu ke tiang bambu hanya karena ingin kebun terlihat rapi, Anda bisa merusak pembuluh xylem dan phloem di dalam batang. Ikatan yang sedikit saja terlalu kencang akan mencekik aliran nutrisi dari akar ke atas. Belum lagi jika ada angin kencang, batang yang terikat kaku itu tidak bisa bergerak fleksibel dan akhirnya patah di titik ikatan. Bayangkan Anda memakaikan ikat pinggang yang sangat ketat setelah makan besar. Pasti sangat sakit dan mengganggu pencernaan. Mentimun secara genetik diciptakan dilengkapi dengan sulur, yaitu organ kecil mirip pegas yang akan mencari rambatan secara otomatis saat mereka sudah siap. Biarkan bibit muda itu tumbuh menjalar sedikit di tanah selama minggu pertama. Jangan memaksanya berdiri tegak sebelum waktunya. Nanti, pada minggu kedua atau ketiga, saat batang sudah berwarna hijau tua dan berserat kuat, barulah Anda membimbing sulurnya ke jaring atau tiang rambatan. Kesabaran menghargai proses alami tanaman akan berbuah lebat di masa panen nanti. Kesalahan ke-11 adalah mengabaikan serangan hama kecil di malam hari. Selama 7 hari pertama, bibit mentimun layaknya makanan penutup paling lezat di restoran bintang 5 bagi para hama. Banyak pekebun sibuk memperhatikan kebun di pagi dan sore hari, melihat semuanya aman, lalu tidur nyenyak. Padahal, tragedi sesungguhnya terjadi di tengah malam. Siput telanjang, bekicot, dan ulat tanah adalah makhluk nokturnal yang sangat menyukai daun muda mentimun. Mereka bisa menghabiskan satu bibit utuh tak bersisa hanya dalam satu malam. Jika Anda meremehkan hal ini dan tidak melakukan patroli malam, Anda akan bangun di pagi hari dan hanya menemukan sisa potongan batang pendek tanpa daun. Ini bukan mitos, ini adalah kenyataan pahit berkebun sayur. Bayangkan, Anda membiarkan pintu rumah terbuka lebar di malam hari yang sepi, tentu saja pencuri akan leluasa masuk. Oleh karena itu, jangan abaikan pertahanan malam. Selama 1 minggu pertama, taburkan cangkang telur yang sudah dihancurkan kasar di sekeliling tanaman. Tepian tajam dari cangkang telur akan melukai perut lembut siput sehingga mereka tidak berani mendekat. Anda juga bisa meletakkan perangkap sederhana dari mangkuk kecil berisi sedikit bir atau air ragi di dekat tanaman untuk mengalihkan perhatian mereka. Melindungi bibit di malam hari adalah kunci utama selamat melewati masa kritis. Kesalahan ke-12 yang mungkin paling menjebak adalah panik saat melihat daun mentimun layu di tengah hari bolong.
Ini adalah drama psikologis bagi banyak pekebun. Saat jam 12 siang, matahari sangat terik dan tiba-tiba daun mentimun Anda terlihat lemas, menunduk ke bawah seperti sekarat. Reaksi spontan Anda pasti ingin segera mengambil selang dan menyiramnya karena berpikir tanaman kehausan. Tolong, tahan emosi Anda. Ini adalah mekanisme alami pertahanan diri tanaman yang sering disalahartikan. Layu di siang hari bolong tidak selalu berarti tanahnya kering. Daun sengaja mengurangi luas permukaannya untuk meminimalkan penguapan air. Akar mereka masih utuh, hanya saja tidak mampu memompa air secepat matahari mengambilnya dari daun. Jika Anda panik dan menyiramnya saat itu juga, Anda kembali melakukan kesalahan pertama, yaitu menyiram berlebihan pada tanah yang mungkin masih basah. Ibaratnya, seseorang sedang beristirahat memejamkan mata di siang hari. Lalu Anda membangunkannya dan memaksanya minum 1 galon air karena mengira dia pingsan. Cara paling tepat untuk memastikannya adalah tunggu sampai matahari terbenam. Jika di sore atau malam hari daun tersebut kembali tegak berdiri dan segar dengan sendirinya, berarti tanaman Anda sehat walafiat. Jangan disiram. Percayalah pada ritme alam. Mentimun Anda jauh lebih pintar dari yang Anda bayangkan dalam mengatur cairan tubuh mereka. Itulah 12 kesalahan fatal yang pantang Anda lakukan selama 7 hari pertama setelah menanam mentimun. Siapa sangka, tindakan yang sering kita niatkan untuk merawat tanaman seperti menyiram, memupuk, dan mengikat ke tiang rambatan justru bisa menjadi pembunuh berdarah dingin bagi bibit yang baru pindah tanam. Momen 7 hari pertama adalah ujian kesabaran dan kepekaan Anda sebagai seorang pekebun. Jika Anda berhasil menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang berlebihan dan membiarkan alam bekerja menyembuhkan stres tanaman, Anda sudah melangkah jauh menuju keberhasilan. Ingat, biarkan akarnya bernapas, lindungi dari cuaca ekstrim secara perlahan, dan hindari campur tangan bahan kimia yang kasar. Saya jamin, tanaman mentimun Anda akan tumbuh melesat, berdaun lebat, dan memberikan panen segar yang tiada henti di kemudian hari. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika Anda menemukan video ini membuka wawasan baru, tolong tekan tombol like dan pastikan Anda sudah subscribe channel ini. Sekarang, saya punya pertanyaan penting untuk Anda. Dari semua kesalahan yang kita bahas tadi, manakah yang paling sering tanpa sadar Anda lakukan di kebun? Ceritakan pengalaman dan rahasia berkebun Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi bersama.